Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Hari ini setelah kemarin kita mengetahui 10 komponen utama atau sistem utama kendaraan, kita mulai dari sistem yang pertama sesuai jadwal hari ini, yaitu sistem pelumasan. Pada sistem pelumasan, teman-teman, ada beberapa komponen yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Di sini sudah ada Toyota Avanza, ini tahun 2010. Seperti biasa teman-teman, kalau kita mau praktek atau mau servis berkala, dipastikan fender selalu terpasang. Karena ini penting sekali, bagian dari SOP teman. Ini akan melindungi tools dan melindungi unit ini sendiri dari goresan ataupun dari kotoran-kotoran yang ada. Baik teman, di sistem pelumasan ini komponen utamanya jelas, yang aktor utamanya adalah pelumas, yaitu oli ya teman. Komponennya apa saja? Tempat oli sendiri yang utama. Tempat oli ada di bawah mesin teman, di sebelah bawah sini. Ini namanya karter teman. Kalau di mesin konvensional ini ada seperti ini. Ini betul olinya diturunin teman. Nah ini yang belendung besar seperti ini namanya karter teman. Ini namanya bak oli atau karter. Ini tempat muara semua pelumas yang ada di engine. Setelah dari karter, kemudian minyak pelumas ini disedot ke atas, ke dalam komponen-komponen yang perlu pelumasan. Melalui apa? Melalui pompa. Ya, dia akan diputar, disedot dari karter melalui pompa, dia akan disalurkan ke semua komponen-komponen kendaraan yang memerlukan pelumasan. Selama mesin dipakai, selama mesin berjalan, semua komponen kan perlu dilumasi, sehingga bisa dipastikan 3/4 pelumas yang ada di karter ketika mesin bergerak dia akan terangkat ke atas. Dia akan bekerja untuk mendinginkan atau melumasi, membuat film minyak setiap komponen. Bagaimana ketika mobil sudah berhenti setelah dihentikan seperti ini? Ketika mesin berhenti artinya semua pergerakan mekanis yang ada di mesin juga terhenti. Sehingga minyak pelumas dengan sendirinya dia akan turun karena sifat cairan, dia akan bergerak dari volume yang tinggi ke volume yang rendah, dia akan turun kembali, masuk ke dalam karter lagi ke sebelah sini, sehingga pelumasannya tetap terjadi. Itu salah satu alasan kenapa kalau kita pagi-pagi kendaraan ini masih dalam keadaan dingin, kita harus memanaskan dulu, harus memanaskan kendaraan terlebih dahulu, tidak langsung starter langsung jalan gitu. Kenapa? Itu tadi karena minyak pelumas yang ada di karter belum semua standby atau siap berada di setiap komponen yang ada. Selain itu, nanti hubungannya juga minyak pelumas ini dengan adanya idle atau langsam, bahasa sederhana yang kita pahami di masyarakat namanya langsam. Langsam itu idling atau idle atau kecepatan stasioner. Kenapa kecepatan stasioner ini untuk standar di mesin Kijang ini 750 rpm? Kenapa tidak 500? Atau kenapa tidak 1000? Kenapa tidak 200 atau 300 rpm? Nah itu erat hubungannya dengan sistem pelumasan. Menurut penelitian teman-teman, bahwa di putaran 750 ini adalah putaran yang ideal untuk minyak pelumas sudah mulai bisa naik ke permukaan. Atau sistem pelumasan sudah bisa berjalan di putaran 750 rpm. Atau pompa bisa menghisap pelumas yang ada di karter ini, karter tadi, pada putaran 750 rpm baru bisa disebarkan ke seluruh komponen. Itu barangkali. Bagaimana cara mengecek komponen-komponen sistem pelumasan? Kita hanya mengecek minyak pelumas atau bahasa sederhananya itu oli. Di sini ada namanya stick oli. Stick oli ini tinggal kita cek, kita angkat. Kemudian di sini ada garis-garisnya teman. Di sini ada kodenya. Biasanya ada low, mid, high, atau ada strip. Di sini ada L, di sini ada L, kemudian di sini ada F. L itu artinya low, teman. Kemudian F itu artinya full. Jadi kalau kita ngecek oli, dipastikan oli itu berada di antara tengah-tengah, antara low dan full. Berarti sebelah sinilah kurang lebih. Caranya bagaimana? Ini kita hapus dulu. Coba kita cari maju. Stick oli kita bersihkan dulu. Kemudian setelah dibersihkan, kita masukkan lagi teman. Masukkan lagi ke dalam bak olinya. Kemudian diangkat kembali. Setelah diangkat, kemudian dicek volumenya sebelah mana.
Pak ini kok kering semua? Lah iya, orang olinya kan udah diturunin semua. Sehingga di sininya kosong. Kita coba untuk realnya di mobil Avanza yang di depan. Caranya tadi sama seperti yang di stand tadi. Sekarang kita akan lakukan persis di unit ini. Di unit ini sudah pasti ada sistem pelumasannya. Hanya kita cari stick olinya. Stick olinya sebelah mana? Oh, stick olinya sebelah sini. Biasanya ujungnya warna kuning, teman. Ini adanya di sebelah sini. Stick olinya sama, tinggal dicabut saja. Kocok-kocok dulu, kemudian dicabut. Jangan dulu dilihat sticknya, tetapi kita harus bersihkan dulu, teman. Menggunakan majun. Bersihkan terlebih dahulu, kemudian masukkan kembali. Ini sudah bersih. Sama di sini juga ada tandanya, ada low, ada full di sini. Kita masukkan kembali ke dalam kotaknya atau ke dalam lubangnya. Kemudian kita angkat. Kemudian kita lihat, wah, ini mesinnya sudah lama tidak diinikan sehingga posisi minyak pelumasnya terlalu tinggi dan sudah berwarna putih. Nah, minyak pelumas berwarna putih ini hati-hati teman-teman, karena minyak pelumas yang ideal itu warnanya merah atau ada yang kuning atau ada yang hitam kalau sudah kotor. Kalau terjadi warna tadi seperti tadi, warnanya putih, itu artinya sistem pelumasan ini sudah terkontaminasi atau sudah tercampur dengan zat cair. Zat cair dari mana? Bisa saja karternya, pakinya sudah bocor atau sealnya sudah bocor sehingga kemasukan air. Atau yang paling parah bisa jadi ada water jacket atau saluran air pendingin yang sudah bocor atau retak sehingga bersatu dengan saluran pelumas. Artinya air pendingin di radiator ini yang berputar di lingkungan mesin ini karena tadi sudah retak atau sudah bocor, dia bercampur dengan saluran pelumas sehingga kalau air dan oli bercampur ya seperti putih tadi seperti tadi. Nah, itu barangkali trouble yang sudah kita ketahui di sini. Yang realnya barangkali kita cek, bisa cek di mobil yang ini. Kebetulan sudah dibuka, kita coba dibuka lagi. Jadi kita di stand juga tadi sudah dicek, di unit yang ini sudah dicek, kita cek lagi di unit yang ini. Kita cari stick olinya sebelah mana. Seperti tadi cluenya yaitu pasti berwarna kuning, teman. Nah, ini ada di sini. Kita cek seperti tadi, kocok-kocok dulu. Setelah dikocok kemudian diangkat. Setelah diangkat dilihat. Nah, karena ini masih tadi sudah dikocok-kocok sehingga dia volumenya naik turun sehingga harus kita bersihkan dulu. Bersihkan menggunakan majun. Kemudian kita masukkan lagi, teman. Masukkan lagi ke dalam stick. Diamkan beberapa saat. Kemudian kita angkat. Kita cek lagi. Nah, ini volumenya. Volume olinya berada di full. Oh, ini olinya penuh sekali berarti. Olinya sudah agak hitam. Kita cek. Sudah agak hitam tapi masih bagus. Kemudian ada beramnya atau tidak. Dicek secara visual saja, teman. Jadi tidak ada pengecekan secara khusus. Ternyata olinya masih bagus. Volumenya sudah cukup tetapi tidak baru. Artinya olinya sudah mulai agak menghitam tapi masih berfungsi dengan baik. Nah, itu proses pengecekan sistem pelumas di kendaraan. Kita kembali teman-teman ke masalah pelumasan. Problem yang sering terjadi di sistem pelumas, teman, biasanya kita lupa mengganti oli. Kita lupa mengganti komponen pendamping atau safety, yaitu filter oli atau OF atau oil filter. Biasanya kalau teman-teman ganti oli di bengkel, sudah pasti satu paket atau satu bundel dengan filternya, teman. Jadi jangan sampai teman-teman kalau ganti oli tanpa ganti OF. Bahkan 1:2. Satu kali ganti oli, satu kali ganti OF. Yang ideal maksimum 2 kali ganti oli, 1 kali ganti OF. Artinya ganti oli sekarang tidak ganti OF atau tidak ganti oil filter. Nah, yang depan harus sama filternya. Tapi lebih ideal, lebih bagus 1 kali ganti oli, 1 kali juga ganti OF. Bareng-bareng. Jadi kalau oli ganti, OF pun ganti. Itu teman-teman barangkali untuk sistem pelumasan secara keseluruhan. Sekarang kita ke kuis. Kuisnya nomor 1, teman-teman. Coba teman-teman sebutkan komponen-komponen utama sistem pelumasan. Tadi yang sudah contoh ada karter atau bak oli dan seterusnya sampai oli ke sistem.
Yang kedua, tadi di sini ada trouble nih. Ternyata minyak pelumasnya berubah jadi warnanya putih. Apa penyebab minyak pelumas berubah menjadi warna putih di kendaraan? Itu kuis nomor 2, teman. Ya. Yang nomor 3, teman, tadi juga di sini kita menemukan bahwa ternyata oli ini tidak selamanya bersih. Oli ini ketika dicek juga harus dicek kualitasnya, kemudian dicek kekentalannya dan lain sebagainya. Pertanyaan kuis nomor 3 yaitu standar apa saja yang harus dilakukan untuk mengecek sistem pelumasan. Sekali lagi, kuis nomor 3, standar apa saja yang harus dilakukan untuk mengecek sistem pelumasan. Itu barangkali 3 kuis yang harus teman-teman lengkapi. Mudah-mudahan pertemuan pertama untuk belajar sistem pelumas ini tidak membuat bingung, bahkan membantu kita untuk lebih semangat belajar otomotif, baik dari segi konvensional, yang ini namanya mesin konvensional dalam bentuk stang, kemudian di unit yang ada trouble, yang ini tadi di sistem pelumasnya kita ada trouble, kemudian yang sana yang tadi boleh dikatakan mesin normal. Itu saja barangkali teman-teman pertemuan hari ini mengenai sistem pelumas. Silakan teman-teman kerjakan kuis yang tadi. Ada pertanyaan dan lain sebagainya, kita bahas bersama-sama. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan pertemuan berikutnya. Tetap semangat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar otomotif.